Saat pasien datang, petugas yang memakai APD level 2 melakukan pemeriksaan suhu tubuh pasien sesuai dengan protokol COVID-19. Jika suhu tubuh pasien normal 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius, pasien dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian, pasien diminta untuk melakukan 6 langkah prosedur kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer. Selamat malam Ibu, dengan saya Dr. Gigi Arlin yang hari ini akan merawat Ibu. Nah sebelumnya kita isi data rutinnya dulu Bu ya. Dengan Ibu siapa? Agatha, Alamatnya di mana Bu? Jalan Susuk nomor 2. Boleh saya tahu nomor handphonenya Bu? 089676893227. Boleh saya ketahui nomor KTP-nya Bu? Sebentar. Izin ya Bu ya. Ya. Ini Bu, terima kasih ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, keluhan utamanya ada yang ingin saya tanyakan Bu, beberapa pertanyaan umum. Boleh ya Bu ya? Selama 2 minggu belakangan ini, Ibu ataupun keluarga ada yang mengalami gejala batuk, sesak nafas? Sepertinya tidak ada. Ada ya. Kalau pilek Bu? Tidak ada juga. Apakah Ibu atau keluarga ada berpergian keluar kota atau keluar negeri selama 2 minggu belakangan ini Bu? Tidak ada, Dok. Enggak ya? Ada juga. Oke. Apakah Ibu ada berkontak langsung ataupun keluarga ada berkontak langsung dengan pasien COVID-19 Bu? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Ya baik Ibu, kita lanjut ya ke keluhan umum utamanya. Oke. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini Dok, gigi saya berlubang dan goyang. Gigi bagian mana ya, Bu? Ini yang depan bawah, yang bagian kiri. Oh, sudah berapa lama ya, Bu? Kira-kira 1 tahun yang lalu sih, Dok. Iya, Bu. Apakah Ibu merasakan sakit atau nyeri di bagian itu? Kapan aja ya, Bu? Sakit sih, Dok. Apalagi pada saat makan dan minum yang panas dan dingin. Oh iya, apakah itu pernah dirawat, Bu, sebelumnya? Belum pernah sih, Dok. Soalnya sakitnya itu bisa hilang sendiri gitu. Makanya nggak pernah ke dokter gigi. Oh, jadi belum pernah ke dokter gigi ya, Bu, sebelumnya? Iya, Dok. Belum pernah. Kira-kira Ibu ada penyakit berat, Bu, yang dialami saat ini? Sepertinya nggak ada sih, Dok. Cuma kalau saya luka, darahnya itu nggak berhenti-berhenti gitu, Dok. Oh iya ya, Bu ya. Kira-kira Ibu ada konsumsi obat dalam jangka waktu yang panjang sampai saat ini? Kayaknya nggak ada, Dok. Baik, Bu. Setelah ini kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Baik, Dok. Pemeriksaan tanda vital. Yang pertama, tekanan darah. Pasien dibiarkan duduk tenang pada posisi semi-supine selama 5 menit. Lengan dalam keadaan bebas, sejajar dengan dada, dan gulung lengan baju pasien di atas siku. Perabaan arteri brachialis pada tangan kanan yang terletak pada bagian medial dari lipatan siku. Kemudian, manset ditempatkan di sekitar lengan atas pasien sehingga ujung bawah manset terletak 2,5 cm di atas fossa antekubital. Kencangkan manset dengan erat. Pastikan keran pompa valve dalam keadaan terkunci. Lakukan perabaan arteri radialis dan pompa valve hingga arteri radialis tidak teraba lagi. Titik ini disebut systolic palpatoir. Lalu pasang earpiece dan diafragma stetoskop diletakkan di arteri brachialis. Kemudian, pompa lagi hingga tekanan darah berada 30 mm air aksa di atas systolic palpatoir tadi. Kemudian, turunkan perlahan sampai terdengar suara. Suara yang pertama kali terdengar dinamakan tekanan sistolik. Normalnya 100 sampai 140 mm air aksa.
Lalu keran pompa terus diturunkan hingga degup atau suara terakhir terdengar. Tekanan ini disebut tekanan diastolik. Normalnya 60 sampai 90 mm air reksa. Setelah itu, keran pompa dibuka, lalu lepaskan manset dari lengan pasien. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan denyut nadi selama 1 menit. Raba arteri radialis dengan menggunakan 3 jari, di mana jari telunjuk dan jari manis untuk fiksasi, dan jari tengah untuk mendeteksi denyutan. Setelah itu, dilakukan perhitungan frekuensi pernafasan. Operator berdiri di belakang pasien dan tanpa sepengetahuan pasien menghitung jumlah gerakan sangkar dada pasien selama 1 menit, di mana frekuensi normal pernafasan untuk dewasa 8-12 kali per menit. Pemeriksaan suhu tubuh telah dilakukan ketika pasien masuk ke dalam ruangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan TMJ dengan menggunakan 3 jari diletakkan pada TMJ. Kemudian diinstruksikan kepada pasien untuk membuka dan menutup mulut. Kemudian didengarkan apakah ada bunyi clicking atau tidak. Ibu, tolong dibuka mulutnya, Bu. Oke, tutup mulutnya, Bu. Dilakukan pemeriksaan kelenjar getah bening dengan cara menggunakan 2 tangan, 2 jari dilakukan palpasi dari submental, submandibular, tonsilar, preauricular, postaurikular, supraservikal, dipservikal, kemudian posteservikal, dan clavikular. Nah, ketika melakukan pemeriksaan TMJ ini, ditanyakan kepada pasien apakah terasa sakit ketika diraba ataupun tidak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan intraoral pada mulut pasien yang meliputi pemeriksaan mukosa dan gigi gerigi pada pasien. Setelah pemeriksaan dilakukan dan didapati diagnosa yang dialami oleh si pasien, kemudian kepada si pasien disampaikan diagnosa yang dialami, perawatan yang akan dilakukan, komplikasi yang mungkin terjadi. Setelah itu, setelah menyampaikan secara lisan, kepada pasien juga disampaikan melalui tulisan untuk ditandatangani jika pasien setuju, yaitu inform consent. Selanjutnya, operator mempersiapkan diri dengan memakai APD level 3. Operator telah memakai baju bedah dan sendal tertutup. Lepaskan semua aksesoris yang melekat. Cek APD yang akan dipakai dan pastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. Kemudian, lakukan prosedur cuci tangan rutin. Basahi tangan dengan air mengalir dan ambil sabun secukupnya. Gosok dan ratakan sabun pada kedua telapak tangan. Lanjutkan ke bagian punggung tangan dan sela-sela jari dengan gerakan maju mundur. Bersihkan sisi dalam jari kiri dan kanan dengan keadaan mengatup. Bersihkan ibu jari kiri menggunakan tangan kanan dengan gerakan memutar lalu sebaliknya. Rapatkan ujung jari, lalu bersihkan daerah ujung jari dengan gerakan memutar, berlawanan arah jarum jam di telapak tangan berlawanan. Bilas tangan dengan air mengalir hingga bersih. Keringkan tangan dengan handuk ataupun tisu. Matikan keran dengan dilapisi handuk atau tisu terlebih dahulu. Kenakan sepatu pelindung dan lindungi sepatu tersebut dengan menggunakan shoe cover. Selanjutnya, pakai sarung tangan bagian dalam. Pakai coverall bersih dengan zipper yang dilapisi kain berada di bagian depan tubuh. Coverall dikenakan untuk menutupi area kaki sampai leher dengan baik, dengan cara memasukkan bagian kaki terlebih dahulu.
Lalu, pasang bagian lengan dan rapatkan coverall di bagian tubuh dengan menaikkan zipper sampai ke bagian leher. Kemudian rapikan bagian kaki jika coverall bagian kaki kepanjangan agar tidak terjatuh. Pasang masker N95 dengan memegang kedua sisi tali dan letakkan masker di depan hidung dan mulut. Hal yang sama juga dilakukan pada masker bedah di depan N95. Pastikan sisi samping masker benar-benar tertutup rapat. Selanjutnya, pakai head cap. Pakai pelindung mata atau goggle yang rapat menutupi mata. Selanjutnya, pasang pelindung kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dan telinga dengan baik. Dan naikkan zipper hingga bagian leher tertutup sempurna. Berikutnya, gunakan sarung tangan luar yang steril. Pastikan sarung tangan luar menutupi seluruh bagian lengan coverall secara sempurna. Setelah itu, persiapan alat dan bahan ekstraksi yang diperlukan. Adapun posisi ergonomis yang meliputi posisi pasien dan operator yang perlu diperhatikan dalam pencabutan gigi. Asepsis. Sebelum melakukan tindakan, operator harus melakukan asepsis ekstraoral dan intraoral. Asepsis intraoral dapat dilakukan dengan meminta pasien berkumur larutan klorheksidin glukonat selama 1 menit, atau dengan mengoleskan povidone iodin ke seluruh permukaan oral dan vestibular pasien. Teknik anestesi plexus. Anestesi plexus pada bukal dengan bevel mengarah ke tulang. Spuit dipegang sejajar aksis gigi dan insersi jarum pada fornix. Instruksikan pasien untuk menarik nafas dan jarum diinsersikan sampai ke lipatan mukosa yang akan dianestesi hingga menyentuh tulang, lalu tarik sedikit. Lakukan aspirasi. Jika negatif, lanjutkan deponir anestetikum sebanyak 0,6 ml sampai mukosa pucat, lalu keluarkan jarum secara perlahan. Teknik anestesi submukus infiltrasi. Teknik SMIA dilakukan di daerah lingual dengan bevel menghadap ke tulang dan posisi jarum 45 derajat terhadap gingiva cekat. Jarak kira-kira 5-10 mm. Insersi jarum sepanjang 3-5 mm. Deponir anestetikum sebanyak 0,2-0,3 ml. Hingga mukosa terlihat pucat, lalu tarik secara perlahan. Tunggu 3-5 menit dan lakukan evaluasi anestesi. Apakah anestesi berhasil atau tidak? Longgarkan perlekatan gingiva menggunakan respatorium dan pastikan operator melakukan finger rest dan fiksasi jari yang baik. Untuk gigi anterior rahang bawah, operator berada di depan kanan pasien di antara jam 6 sampai jam 9. Ibu jari atau digiti 1 berada di daerah labial dan jari telunjuk atau digiti 2 di daerah lingual. Luksasi dengan Bain. Lepaskan perlekatan ligamen periodontal dan ungkit gigi menggunakan Bain. Adaptasikan tang seapikal mungkin, lalu lakukan gerakan luksasi ke arah bukal dan lingual. Tekanan lebih besar ke arah bukal. Lalu lakukan sedikit gerakan rotasi dan gerakan ekstraksi ke arah labioincisal. Palpasi soket gigi pasca ekstraksi untuk merasakan apa ada tulang yang tajam. Jika ada, haluskan tulang dengan menggunakan bone file dengan satu arah. Lakukan spooling soket bekas pencabutan menggunakan larutan NaCl 0,9% untuk membersihkan debris. Kemudian reposisi gingiva, dekatkan kembali gingiva yang telah didiseksi sebelumnya. Tempatkan tampon di atas soket bekas pencabutan sesuai dengan lebar mesiodistal soket. Penempatan tampon bertujuan untuk memberikan tekanan sehingga perdarahan dapat berhenti. Instruksi pasca pencabutan. Dokter gigi memberikan beberapa instruksi kepada pasien. Yang pertama, menggigit tampon 30-1 jam. Menghindari minum dari sedotan dan meludah. Disarankan tidak melakukan pekerjaan berat untuk 12 jam. Kemudian instruksikan pasien tidak menghisap pada luka bekas pencabutan, jangan berkumur-kumur dengan keras, jangan memainkan lidah di daerah bekas pencabutan,
minum obat yang diberikan oleh dokter, dan bila terjadi komplikasi lainnya, boleh kembali datang ke klinik. Setelah melakukan pencabutan gigi, operator melepaskan APD level 3 dengan melakukan kebersihan tangan 6 langkah terlebih dahulu. Buka zipper dari bagian leher. Kemudian, buka pelindung kepala coverall dengan menggulungkan ke arah luar dari operator. Lalu, lakukan lagi kebersihan tangan 6 langkah. Selanjutnya, lakukan lagi pembukaan zipper, kemudian gulung coverall ke arah luar dari operator. Kemudian, buka bagian lengan sekaligus dengan sarung tangan bagian luar. Setelah itu, lakukan pelepasan coverall pada bagian kaki dengan tetap menggulung coverall ke arah luar dari operator. Masukkan coverall ke dalam tempat sampah infeksius. Kemudian lakukan kembali kebersihan tangan 6 langkah. Lanjutkan dengan pelepasan Google yang dimulai dari membuka tali bagian belakang kepala. Kemudian, lakukan kebersihan tangan 6 langkah kembali. Buka head cap dan masukkan ke tempat sampah infeksius. Kemudian, lanjutkan dengan kebersihan tangan 6 langkah kembali. Buka masker secara perlahan yang dimulai dari tali masker, kemudian buang ke tempat sampah infeksius. Lakukan kembali kebersihan tangan 6 langkah. Kemudian buka masker N95 dan buang ke tempat sampah infeksius. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah kembali. Buka pelindung sepatu atau shoe cover, kemudian masukkan ke tempat sampah infeksius. Lakukan kembali kebersihan tangan 6 langkah. Buka sarung tangan bagian luar, kemudian letakkan pada tempat sampah infeksius. Setelah itu, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Setelah itu, operator meninggalkan ruangan.